satu tes satu tes satu tes 1 2 tes satu tes satu. Tes 1 2. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian. Selamat berhari Minggu, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti, saudara-saudari mengikuti secara online, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon diberitahu kepada teman dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini secara online. Kita bangkit berdiri. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri, yang Kau sangat mengasihi kami dan terus mengasihi kami di tengah keterbatasan, kelemahan, kekurangan, dan di dalam perbuatan kami. Sungguh kami merasakan Engkau tetap merangkul kami, memperdulikan hidup kami. Inilah kami telah hadir di dalam bait-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini, kuduskan oleh darah Yesus. Semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus ini, Engkau urapi, kuduskan, dan biarlah semua yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, turun urapan-Mu atas kami semua.
anasir kuasa kegelapan kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan dan berkuasa atas ibadah kami. Kami siap memuji Tuhan dan alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Besar dan perkasa Allah kita. Sangat mengasihi kita, kita pun patutlah mengasihi Dia. Kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, lepaskan kepadanya. Tiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan adalah setia. Ya, tatkala kita tidak setia, Tuhan tetap setia.
kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebab tidak mungkin Allah bisa menyangkal dirinya yang setia. Ya, mari kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Pribadi yang kutinggikan korban. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban-Mu. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan korban, tak bisa hidup bagi-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan tangisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan mendekat-Mu, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Di atas korban, di atas korban-Mu ku alaskan tangisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan mendekat-Mu, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami mau alaskan tahbisan kami, hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pelayanan kami, ibadah kami pada korban Kristus, korban yang mengangkat kami dari lumpur dosa, korban yang menghapus semua pelanggaran kami, sehingga semua dosa kami Engkau lupakan dan tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran kami. Itulah kebaikan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan duduk seperti Maria
dekat kaki Tuhan. Isilah bicara hati kami dengan firman yang hidup dan berkuasa, sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, sanggup menyembuhkan yang sakit, memberi pengharapan yang berlimpah-limpah kepada yang berputus asa, dan kemenangan yang gila gemilang bagi setiap orang yang dalam pergumulan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Mimbar saya serahkan sama Ibu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Mazmur pasal 9 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk memimpin biduan, menurut lagu Mutlabel, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya, cukup dulu sampai di sini. Ini Mazmur yang disampaikan Daud. Dan Mazmur ini mengandung suatu puji-pujian, terlebih Mazmur yang diberikan, yang dinyanyikan oleh Daud, ada suatu nubuatan yang sudah digenapi dalam dirinya, ada nubuatan juga yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi Daud menyaksikan perbuatan-perbuatan yang sangat besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di sini ada dua macam perbuatan yang besar yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Juga ini juga menjadi kekuatan buat kita. Perbuatan-perbuatan besar apa saja yang dialami oleh Daud. Yang pertama, kita baca kembali di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, jadi yang pertama yang dialami oleh Daud, perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Jadi yang pertama, Daud menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu yang pertama. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Daud dapatkan dari Tuhan. Mengapa disebut perbuatan ajaib? Atau apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan Daud? Yang pertama, perbuatan ajaib yang dialami oleh Daud. Ayat yang keempat, kembali dibaca. Sebab musuhku mundur,
tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Ya, sebelum musuh itu berperang, musuh itu sudah mundur terlebih dahulu. Jadi sebelum berperang, musuh itu sudah mundur. Jadi kalah sebelum berperang. Ya, kalau kita menyaksikan ada seorang atau tim yang mau bertanding tetapi dia tidak datang ke tempat pertandingan, sudah dianggap musuh itu sudah kalah atau lawan sudah kalah. Yang datang ke pertandingan yang menang. Nah, begitu juga Daud mengalami banyak kali dihadapkan dengan musuh, tetapi musuh itu sebelum datang dia sudah mundur terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang disebut perbuatan ajaib yang pertama dialami oleh Daud, yaitu Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Raja Daud. Ini perbuatan ajaib yang dialami oleh Daud. Juga perbuatan ajaib yang harus dialami oleh kita. Kita itu disebut ajaib kalau kita bisa menang. Ya, dalam menghadapi persoalan kita bisa menang. Daud tidak takut ketika menghadapi persoalan. Ya, mengapa Daud itu selalu menang? Ya, ini pertanyaan selalu ada dalam kehidupan kita. Mengapa kita juga bisa menang dan kita akan selalu menang? Yang pertama, ya, karena Tuhan selalu berperang ganti Daud. Dalam permasalahan, ujian, pergumulan, Tuhanlah yang berperang ganti kita. Jadi bukan kita yang berperang. Sekalipun ada kekuatan kita, Tuhan yang berperang. Ada amin? Ya. Daud ini adalah seorang gembala dari masa kecilnya. Ya, saat dia menjaga domba, dihadapkan singa beruang. Tapi apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, apa yang kita selalu dapatkan dari Daud, yaitu dia selalu menang. Ya, ketika dia mau menghadapi Goliat, dia menang. Ya, ketika dihadapi dengan Goliat, Daud berkata, beruang dan serigala dan singa dia hadapi, apalagi Goliat ini. Ya, jadi Daud selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Dalam Yosua 23 ayat yang ke-10, ini juga suatu firman yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu, Ya, dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu. ya, jadi bayangkan kalau Tuhan sudah berperang, 1000 dapat dikejar oleh satu orang. Itulah keajaiban. Makanya Daud menyaksikan ketika dia hadir, 1000 orang bisa lari, mundur. Ya, bukan berperang, tetapi cukup dikejar saja, 1000 orang itu sudah lari terpirit-pirit. Ini dalam arti yang rohani. Kalau Bapak Ibu rekan sekalian mau nunjukkan ini pada sekarang, tidak akan terjadi. Ya, orang pasti akan balik menyerang kita. Ini arti yang rohani. Ya, 1000 ini artinya pergumulan, persoalan. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Teruskan. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya. Maka demi nyawamu, Ya. bertekunlah mengasihi Tuhan Ya, Allahmu. ini kuncinya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, jadi sejak masa kecilnya Daud, dia sudah mengalami kemenangan. Nah, jadi jangan kira kita kalau ada anak kecil, kita remehkan imannya anak kecil. Ya, kita jangan sampai meremehkan
kekuatan anak kecil. Ya, mungkin kita punya anak di sini, tetapi doanya jangan kita remehkan. Seperti Daud, sejak masa kecil sudah bertekun mencari Tuhan. Intinya di sini. Ya, intinya di sini. Ya, kemarin kita baru mendengar ada seorang anak kecil ya yang bisa juara matematika. Dia bisa mengalahkan sekitar 7.000 orang. Ya, puji Tuhan. Menjadi kesaksian juga buat saya. Ya, ternyata dia juga anak Tuhan. Seperti itulah. Dia baru 7 tahun. Ya, saya dengar juga kesaksian seorang ibu. Ya, ibunya dia berkata, ya saya didik anak ini supaya tetap takut akan Tuhan. Nah, jadi anak-anak itu dididik supaya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan sejak kecil kita didik anak kita berbohong. Jangan didik anak kita supaya malas ibadah. Karena bapaknya malas ibadah, ibunya malas ibadah, anaknya tidak beribadah. Nah, sejak masa kecil ditanamkan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bayangkan Daud sejak masa kecilnya dia menjadi orang yang menang karena dia bertekun mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Ada Roh Kudus dalam dirinya sejak masa kecil. Sejak masa kecil ada Roh Kudus, sampai masa tuanya ada Roh Kudus. Selalu bersama. Tuhan selalu bersama dengan dia. Ya, jadi kita juga ketika kita masa kecil bertekun mencari Tuhan. Nah, kita sejak masa muda bertekun mencari Tuhan sampai masa tua. Daud tetap tekun mencari Tuhan. Ada amin. Nah, jangan semakin tua semakin malas beribadah. Semakin tidak mau melayani, semakin tidak ada kekuatan untuk bertekun mencari Tuhan. Tetapi dalam Alkitab dikatakan orang yang mencari Tuhan itu memperbaharui kekuatannya. Dia tidak akan lemah, sekalipun mungkin tubuhnya semakin lemah, imannya itu akan semakin ditumbuhkan. Ya, jadi jangan remehkan iman anak-anak. Jadi jangan supaya anak itu pintar saja, tapi yang paling penting dia mengasihi Tuhan, bertekun. Ya, dengan cara yang sekarang sederhana sekali, beribadah. Ya, ada ibadah itu ada janji, ada firman Tuhan. Ya, jadi dorong anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Karena keterbatasan orang tua dalam segala hal, kita tidak bisa mengamat-amati anak itu di sekolah sedang apa, di luar sedang apa. Tapi kalau anak itu takut akan Tuhan, rasa tenang, ya kita akan merasakan rasa tenang sebagai orang tua. Tapi kalau kita punya anak yang tidak takut akan Tuhan, kemana saja dia berada kita pasti takut. Ya, kita pasti takut. Jadi dorong mereka aktif dalam Tuhan, seperti Daud sampai diberi tanggung jawab dalam ibadah pelayanan. Makanya pelayanan itu adalah tanggung jawab. Nah, dorong anak juga sampai bisa melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama, mengapa Daud selalu menang? Karena Tuhan selalu berperang ganti Daud. Yang kedua, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kita baca bersama-sama Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Kalau ada lagu dikatakan aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Setan pun takut melawan Tuhan. Apalagi manusia. Pastikan Allah itu di pihak kita. Allah itu bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, kalau kita curang dalam
bekerja, Allah tidak akan pernah di pihak kita. Kalau kita curang berbisnis, curang dalam pekerjaan, Allah tidak akan pernah di pihak kita. Ya, Tuhan di pihak orang benar, orang yang melakukan kebenaran. Ya, sekalipun kita melakukan kesalahan, orang benar itu memang bukan orang yang tidak bisa melakukan kesalahan, tapi orang yang melakukan kesalahan tetapi dia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, melakukan kebenaran, mengakui kesalahannya. Ya, kalau Tuhan melihat anaknya kembali, Tuhan menerima. Nah, jadi yang pertama yang dialami oleh Daud, selalu menang. Yang kedua, ayat yang kelima dari Mazmur 9. Mazmur 9 ayat yang kelima. Mazmur 9 ayat yang kelima. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Ya, Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. ya. Kalau kita lihat sekarang ada orang duduk duduk pesakitan atau sebagai terdakwa, ada pembela, ada hakim. Ya, ada pembela, ada hakim. Kalau yang membela ini biasa disebut pengacara. Nah, dia akan berusaha sekuat tenaga, sekuat ilmunya untuk membebaskan orang ini. Ataupun kalaupun dia salah, dihukum tidak begitu berat. Ya, tetapi hakim ini dia harus adil. Ya, kalau orang berbuat salah, dia harus jatuhi hukuman seadil-adilnya. Dijatuhkan hukuman seadil-adilnya. Kalau dia terbukti bersalah, apa yang bisa memberatkan dia, apa yang bisa meringankan. Nah, hakim itu akan menilai segala sesuatu dari sikapnya, dari cara dia bersikap di pengadilan. Kalau saya tidak salah, kalau orang bersikap baik di pengadilan, dia akan mendapat nilai dari hakim. Oh, ini yang bisa mengurangi. Tapi kalau orang ini tidak mau mengakui kesalahan, itu sikap yang tidak baik, yang tidak akan pernah. Ya, kalau hakim melihat orang ini tidak mengakui kesalahan, padahal bukti-buktinya sudah ada, itu yang memberatkan dia. Ya, seperti itu ya. Kalau dia tidak mau mengaku salah, dia akan lebih berat hukumannya. Tapi kalau dia mengaku kesalahan, dia dikurangi sedikit lah. Ya, hakim itu akan menilai segala sesuatu. Nah, jadi hakim itu di dua sisi yang berlawanan. Ya, Tuhan itu seperti dua sisi berlawanan. Dia membela, dia pun hakim yang adil. Nah, ini harus kita ketahui ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, ingat Tuhan sebagai hakim. Tuhan tidak membiarkan atau tidak melepaskan orang dari kesalahan. Jadi ada upah dosa. Tetapi kita juga jangan sampai tawar hati. Tuhan juga bertindak sebagai pembela buat kita. Ya, bahkan dia gantikan dirinya sendiri supaya dia dihukum menggantikan kita. Ya, upah dosa adalah maut. Tapi ada upah dosa yang memang tidak mendatangkan maut, tapi upah dosa yang kita bisa alami sehari-hari. Ya, kalau orang berbuat salah, dia pasti dihukum. Tapi lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum saat dia mati, saat dia dipanggil oleh Tuhan, saat dia tidak ada di dunia ini. Oleh sebab itu, penghukuman yang kita jalani sekarang akibat dosa itu nilainya untuk menyelamatkan kehidupan kita, bukan upahnya maut. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, upahnya maut. Nah, jadi Tuhan itu membela. Jaksa penuntut umumnya ini iblis. Ya, jadi iblis ini kurang ajar sekali. Dia yang menggoda, dia yang menjerumuskan, dia yang mendakwa kita. Itulah jahatnya. Jahatnya setan. Dia pun tidak mau dipersalahkan. Jadi Tuhan yang membela hak kita.
Ya, terutama ketika Daud ini direbut tahtanya oleh Absalom anaknya. Muncullah ayat ini, sebab engkau yang membela perkaraku dan hakku. Ya, kerajaan atau tahtanya Daud direbut oleh Absalom. Ya, jadi apa yang menjadi hak kita, kita tidak perlu persoalkan. Tuhan yang membela, ya, yang berjerih payah untuk membela hak kita. Itu yang kedua. Ya, jadi Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Yang pertama dia melakukan, ya, yang pertama dia selalu memberi kemenangan kepada Daud. Yang kedua, Tuhan selalu membela hak kita, perkara kita, dan dia bertindak sebagai hakim yang adil. Nah, sekarang yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-10. Tadi di ayat 4 sampai yang ke-8, Tuhan membela haknya, perkaranya Daud. Ayat yang ke-10, Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, ya, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. ya, jadi keajaiban apa yang dilakukan Tuhan yang dialami oleh Daud? Yang ketiga adalah Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan bagi Daud dari segala macam mara bahaya. Inilah keajaiban yang dialami oleh Daud. Ya, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang membuat kita rasa takut, atau orang mengalami juga hampir ditimpa malapetaka. Ada beberapa orang juga bersaksi, saya hampir mati ketika saya mau naik angkot, ya, mau naik angkot, harusnya saya naik angkot yang di depan, tetapi oleh kemurahan Tuhan seperti ada yang mencegah supaya dia tidak naik angkot di depan. Akhirnya dia naik angkot yang sesudahnya atau di belakangnya. Pada saat melintasi, ya, jalanan, ternyata angkot yang di depan itu masuk jurang. Wah, dia bersyukur sekali. Tuhan sebagai tempat perlindungan dari segala macam mara bahaya. Ada orang juga hampir tertabrak motor dan lain sebagainya. Pada saat itu dia belum bertobat, tapi ketika dia hampir ditimpa malapetaka, akhirnya dia sadar. Nah, jadi Tuhan adalah tempat perlindungan. Terutama Daud ini mengalami perlindungan Tuhan ketika dikejar-kejar oleh Saul. Makanya Daud sering berkata, atau Daud pernah berkata, hanya satu jarak atau satu langkah aku dengan maut. Ya, dia rasa Saul ini bukan tentara yang sembarangan. Ya, coba, apakah Saul tidak bisa menombak Daud? Ya, kalau kita pikirkan, Saul ini orang yang hebat juga. Ya, dikatakan Daud ini Saul mengalahkan beribu-ribu, ya. Ya, Daud berlasa-lasa. Artinya Saul ini adalah orang yang menang juga. Tapi ketika dia menghadapi Daud, padahal jaraknya itu tidak begitu jauh, harusnya dia bisa membunuh Daud. Tapi Daud mengerti bahwa dia dilindungi oleh Tuhan. Sampai Saul pun mengakui, ini adalah orang yang benar. Daud adalah orang yang benar. Sampai Saul pun mengakui Daud adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia tidak lagi mengejar Daud. Nah, jadi Daud mengalami perlindungan Tuhan. Wah, begitu ajaib yang diberikan Tuhan. Begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Salah satunya dia selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya, kita pun di sini ada perlindungan yang ajaib dari Tuhan. Ya, kalau kita dalam berkendara, ya berdoalah terlebih dahulu. Jangan kita lupa berdoa. Karena perlindungan itu bukan karena kita hebatnya naik motor, ya, mengendarai mobil. Ya.
orang yang bisa naik motor begitu hebat, tapi kecelakaan itu dia tidak bisa prediksi. Ya, pernah mendengar maut itu tidak ada baunya sama sekali. Ya, maut itu tidak ada baunya. Dia tiba-tiba datang. Jadi perlindungan didapatkan oleh Daud. Kalau kita mengalami perlindungan Tuhan, itu adalah perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan, yang kita harus saksikan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat yang ke-14. Boleh dibaca dulu ayat 12. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Ya, Beritakanlah perbuatannya di antara ya, bangsa-bangsa. beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Ya, Teriak mereka tidaklah dilupakannya. ya, Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. ya. Yang keempat, perbuatan ajaib apa yang dialami oleh Daud? Yang keempat adalah Tuhan selalu mengangkat Daud dari pintu gerbang maut. Maut ini neraka, ya, bukan pintu gerbang maut yang artinya kematian saja, tapi pintu gerbang maut Tuhan, ya, Daud diangkat. Jadi perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan selalu mengangkat Daud dari pintu gerbang maut, ya, dari dosa yang mendatangkan maut. Jadi banyak dosa yang kita lakukan, ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Nah, contoh, beberapa kali Daud diselamatkan, yaitu ketika peristiwa Batseba. Ya, harusnya Daud dirajam oleh batu karena dia menghina kekudusan Tuhan. Dia harusnya mati pada saat itu juga. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan Daud dari gerbang maut, dari bayang-bayang maut. Pada saat Daud juga menghitung jumlah Israel, dia sombong kepada Tuhan. Ya, dia tidak mengakui kebesaran Tuhan. Ya, harusnya hukuman itu menimpa Daud sendiri, tapi hukuman dijatuhkan kepada rakyatnya. Jadi 2 kali peristiwa besar, Daud diselamatkan dari pintu gerbang maut. Nah, berapa kali kita diselamatkan dari pintu gerbang maut? Ya, berapa banyak dosa yang mendatangkan maut? Ya, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Ya, makanya kalau kita sedang berbuat dosa, jangan jauh daripada Tuhan. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan? Kalau kita pada saat kita berbuat dosa, kita jauh daripada Tuhan. Ya, beruntung, bersyukur kalau misalnya ada Tuhan yang akhirnya mengangkat kita. Mungkin ada pendeta yang membesuk kita, ya bersyukur. Banyak orang yang ketika dalam menghadapi, ya, pintu gerbang maut, atau ketika dia berbuat dosa, berzina, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, harusnya dia mati, Tuhan masih selamatkan. Nah, ini perbuatan ajaib. Itu yang pertama, perbuatan ajaib. Nah, jadi yang disaksikan oleh Daud yang pertama adalah perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib adalah satu, tadi Tuhan selalu berperang atau selalu memberikan kemenangan kepada Daud. Yang kedua, Tuhan selalu membela Daud. Yang ketiga, Tuhan selalu melindungi Daud. Yang keempat, Daud selalu diselamatkan dari pintu gerbang maut. Itu perbuatan ajaib yang diberikan, yang disaksikan oleh Daud. Sekarang kita baca di ayat yang ke-15. Nah, jadi ada perbuatan-perbuatan besar yang dialami oleh Daud. Pertama, perbuatan ajaib. Kita sekarang
kepada yang kedua. Ayat yang ke-15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Ya, jadi yang kedua, perbuatan Tuhan yang terpuji yang dialami oleh Daud. Teruskan baca. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Ya. Ayat 16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang dan yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ya, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Teruskan. Ia menjalankan penghakiman. Ya, ini perbuatan yang terpuji dari Tuhan. Ya, yaitu Tuhan sebagai hakim yang adil. Tuhan sebagai hakim yang adil. Teruskan. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Ya. Higayon Sela. Teruskan. Ayat ke-18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Teruskan. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, tetapi untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Ya, jadi perbuatan ajaib perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan adalah perbuatan yang pertama tadi apa? Ajaib. Yang kedua, terpuji. Ya, mengapa disebut perbuatan terpuji? Atau apa yang dilakukan Tuhan? Yang melakukan perbuatan terpuji, yaitu dia sebagai hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Kalau kita melihat sekarang ada orang diadili, hakim itu akan disebut terpuji kalau dia mengadili secara adil. Tapi kalau hakim itu mengadili secara tidak adil, ya, orang yang bersalah tidak diberi hukuman. Ya, kemarin ada kasus seseorang menggelapkan dana nasabah, kalau saya tidak salah 180 triliun koperasi. Ya, hakim memutuskan orang ini tidak bersalah, padahal banyak korban. Jadi hakim melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang pasti banyak orang memaki. Ya, kalau kita secara manusia biasa yang tidak tahu hukum, wah ini tidak adil, orang salah kok dihukum, padahal kita tidak tahu masalahnya apa. Ya, karena kita bisa mengadili, kita tidak tahu di pengadilan itu seperti apa. Ya. Nah, jadi perbuatan terpuji yang dilakukan Tuhan, Tuhan mengadili. Nah, apa bentuk keadilan Tuhan? Yang pertama, Tuhan membalas kejahatan orang-orang fasik. Tuhan membalas perbuatan orang-orang fasik. Karena Daud melihat sendiri dengan matanya, ya, bagaimana Tuhan membalaskan kejahatan-kejahatan orang fasik, ya, dengan lubang yang dibuat sendiri. Makanya tidak perlu iri dengan orang fasik. Ya, orang fasik itu suatu saat akan jatuh dengan lubang yang dibuat sendiri. Yang kita tidak perlu membalas perbuatan mereka. Tuhan akan melakukan perbuatan yang terpuji. Pada satu saat lubang yang dibuat mereka akan membuat dia jatuh. Ya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Kita pun sebagai orang benar, berlakulah benar. Ya, kalau kita punya niatan yang tidak baik, kejahatan, suatu saat kejahatan itu akan menimpa diri kita sendiri. Ya, tidak perlu orang itu berbuat sesuatu kepada kita. Tuhan yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yang kedua, ya, yang kedua di ayat yang ke-18, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Nah, jadi perbuatan terpuji
Daud melihat bukannya orang fasik itu hanya jatuh ke lubangnya sendiri, tetapi dia lihat sendiri bahwa orang-orang fasik itu binasa, mati. Ya, karena Tuhan yang membela. Jadi begitu mengerikan kalau Tuhan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik. Nah, jadi ciri orang fasik di sini adalah, kita baca di ayat 18 kembali. Ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, teruskan. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Ya, ciri orang fasik di sini adalah orang yang melupakan Tuhan. Ya, kita mendengar kemarin beberapa minggu, ya, jadi orang yang sudah mati rohani dalam bayang-bayang maut, ciri yang utama melupakan Tuhan. Dia lupa kepada Tuhan. Nah, jadi kesempatan buat kita, ya, jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita disebut Tuhan orang fasik. Pada kesempatan hari Sabtu kemarin, ya, jadi Tuhan itu bertindak mengukur, ya, pada saat kesempatan ibadah komoda. Jadi Tuhan itu ada ukuran kepada masing-masing orang. Ya, jangan sampai kita ditimbang seperti angin, tidak ada nilainya di mata Tuhan. Jangan sampai kita tidak ada berat sama sekali. Kita begitu timpang. Kita hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani saja. Itu orang-orang yang tidak ada beratnya, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau bernilai di hadapan Tuhan, ya minimal sekarang timbangan itu seimbang lah. Jasmani, antara jasmani dengan yang rohani. Ya, kalau kita jasmani kita getol sekali, giat sekali. Tapi kalau untuk urusan yang rohani kadang-kadang kita ya malas, tidak ada gairahnya, tidak bisa mengutamakan. Nah, jadi jangan sampai kita akhirnya melupakan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Orang fasik akhirnya kembali ke dunia orang mati. Karena disitulah tempat asalnya orang fasik. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, apa perbuatan terpuji yang dilakukan Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang miskin, orang-orang sengsara, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dalam persoalan, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya, kemarin saya naik motor, ada seseorang, ada mobil yang tiba-tiba berhenti di depan saya. Saya kesal, ini orang kenapa berhenti? Saya lihat ke kiri, ada pengemis ternyata. Dibuka jendelanya, diberi uang. Kalau saya tidak salah 100.000. Pengemis. Wah, saya langsung, wah ini perbuatannya terpuji. Perbuatan terpuji. Ya, jadi kalau kita memperhatikan orang-orang sengsara, itu perbuatan terpuji. Ya. Ya. Salah satu itu saja. Ya, jadi Tuhan tidak melupakan, di sini intinya Tuhan tidak melupakan orang-orang yang miskin, ya, sengsara, yang penuh persoalan, yang dalam penderitaan. Ya. Ini perbuatan terpuji yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sedang mengalami sengsara, penderitaan, pergumulan, Tuhan akan melakukan perbuatan terpuji kepada kita. Bayangkan kalau kita sedang kere,
sedang tidak memiliki uang, sedang sengsara, ditimpa malapetaka. Wah, kalau sekarang orang tidak ada yang mau datang kepada orang semacam itu. Orang pasti menjauh. Ya, dikatakan dalam Alkitab, dikatakan orang yang sedang berhasil, orang-orang itu pasti mendekat. Tapi orang yang miskin, saudaranya pun pasti menjauh. Jangan saudara, bapaknya juga pura-pura tidak kenal anaknya. Disumputkan rekening. Jangan sampai tidak tahu anaknya. Jangan sampai dipinjam oleh anak. Karena kalau udah dipinjam oleh anak, dikembalikan atau tidak. Kalau anak minjam uang kepada orang tua, biasanya anak-anak lupa. Ya, mudah-mudahan orang tua saya mengerti. Tidak perlu dikembalikan lah, masa bapak ke anak tidak mau memberi. Tapi kalau misalnya anak kepada orang tua, wah, anaknya pasti menuntut terus. Bapak ini punya utang. Karena dikatakan uang orang tua, uang anak. Uang anak, uang orang tua harusnya. Nah, jadi jangan punya prinsip ya uang saya bukan uang orang tua. Kita kalah dengan, maaf saja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya lihat ada, maaf saja, artis ya, artis yang di Permata itu. Ya. Dibetulkan rumah orang tuanya. Begitu bagus sekali, layak, mewah. Tapi kadang-kadang orang-orang percaya, lupa dia membahagiakan orang tua. Rumah orang tua dibiarkan hancur. Ya, rumah orang tua ya dibiarkanlah kontrak dan lain sebagainya. Padahal dia punya rumah. Ya, tidak ada salahnya untuk pindah ke rumah dia yang lebih baik. Ya, kadang-kali kita kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bisa bagaimana menghormati orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Bahkan maaf saja, kalau mereka itu doa yang mereka utamakan pertama atau harapan mereka, bagaimana mereka memberangkatkan orang tua itu beribadah. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana anak-anak orang percaya, bagaimana orang tua itu tidak ibadah. Wah, diberi susah. Ya, sekarang bagaimana cara orang tua bisa beribadah? Ya kasih motor sekarang ya. Ya kasih segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua. Itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Itu perbuatan terpuji. Jadi perbuatan terpuji yang dilakukan Tuhan. Tuhan tidak melupakan orang-orang yang miskin, sengsara dan lain-lainnya. Ya. Tidak dibiarkan orang yang hilang harapan. Tidak dibiarkan orang yang sengsara. Jadi dua perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dua perbuatan besar yang dilakukan Tuhan adalah ajaib dan terpuji. Ini juga yang akan dilakukan kepada kita. Jadi bukan hanya kesembuhan saja, berkat-berkat, tapi Tuhan sudah berikan kepada kita keperluan kita. Ya, Dia melindungi kita, memberikan kepada kita kemenangan dan lain sebagainya, sampai Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jadi ketika kita melihat dua perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan, kita baca di dalam Mazmur 136 ayat yang keempat. Dia hanya melakukannya seorang diri. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini, kita tanamkan dalam hati kita. 1, 2, 3. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dua perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan adalah ketika Dia melakukannya seorang diri tanpa bantuan tangan manusia. Ya. Jadi pada saat kapan
Tuhan melakukannya seorang diri, kita ingat kepada Yesus yang digantung di kayu salib. Ya, dia ditinggalkan seorang diri. Murid-muridnya yang ke-12 meninggalkan. Bahkan ada satu yang berkhianat. Ya. Semuanya meninggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin ada beberapa orang yang mengamati saja, ya karena mereka takut dibunuh. Hanya Maria saja pada saat itu yang bersama dengan Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan digantung seorang diri. Bahkan Bapa pun meninggalkan dia. Ya, Tuhan tidak kuat melihat, Bapa tidak kuat melihat anaknya disalibkan. Nah, pada saat itulah Tuhan melakukan keajaiban besar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan terpuji? Itu dengan cara kita memandang kepada salib Kristus. Dia seorang diri, tanpa perlu manusia untuk menebus kehidupan kita. Dia mengakui segala kelemahan kita. Dia mengakui kesengsaraan kita, kemiskinan kita, ketidakberdayaan kita. Ini murni semua itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia. Cukup Tuhan Yesus seorang diri melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dengan kita memandang kepada salib Tuhan, kita mengakui bahwa apa yang kita dapatkan murni pekerjaan Tuhan seorang diri. Ya, bukan karena kehebatan kita. Daud mengakui, ya, dia punya tentara yang banyak, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan melakukannya seorang diri. Ada amin? Ya, saya melihat ayat ini begitu terbuka hati saya untuk mengakui bahwa apa yang saya kerjakan murni Tuhan yang mengerjakan seorang diri, bukan kehebatan Daud. Ya, jadi pada saat kapan kita mengakui pekerjaan Tuhan yang ada dalam diri kita murni karena dia lakukan seorang diri, itu saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan kita harus kita koreksi. Kalau kita berserah hanya 50%, hanya 30%, belum 100%. Ketika kita serahkan 100% kepada Tuhan, Tuhan melakukannya cukup seorang diri. Pada saat murid-murid sedang mengalami ketakutan, ditimpa ombak, murid-murid berusaha payah untuk menuju tujuan. Tetapi ketika Tuhan datang, dilihatnya Tuhan seperti hantu. Tapi ketika Tuhan baru saja naik ke perahu, sampailah kepada tujuan. Tanpa perlu jerih payah, murid-murid Tuhan bisa melakukannya seorang diri. Jadi atas kayu salib, saatnya kita mengingat dia. Kalau kita lupa, ya kita pandang kembali kepada korban Kristus. Bagaimana dia mengingat kita, bagaimana dia melakukan perbuatan ajaib. Dia menyelamatkan kita dari pintu gerbang maut. Bagaimana Tuhan selalu melindungi kita, bagaimana Tuhan selalu membela kita, perkara kita. Ya, bagaimana Tuhan selalu memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan. Lihat kita musuh, kau bisa jatuh orang itu. Melihat musuh, wah, sampai maaf saja. Di sini orang fasik sampai mati. Tapi kita tidak perlu menghakimi. Sampai Tuhan akhirnya membuat sesuatu yang terpuji. Dia memperhatikan kehidupan kita. Saat kita sengsara, siapa yang memperhatikan kita? Hanya Tuhan.
Jadi ketika kita memandang salib Tuhan, orang yang bisa memandang salib Tuhan, dia bisa memandang juga diri sendiri. Ya, kalau orang tidak bisa memandang diri sendiri, belum pernah dia melihat salib Kristus. Ya, kalau kita pandang diri sendiri, oh iyalah, seperti Daud, oh betapa hinanya aku, betapa sengsaranya aku, betapa tidak berdayanya aku. Dia bisa melihat diri sendiri. Ya, kita pada akhir-akhir ini pandanglah selalu salib Kristus. Saat kita pandang salib Kristus, kita akan mengakui betapa hinanya keterbatasan diri kita. Ya, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ya, saat ku pandang salib Yesus. Salib Yesus sumber pertolonganku. Ya, cukup dia seorang diri melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kita hanya menonton dengan mata kepala sendiri perbuatan-perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Aku pandang salib Yesus, ku lihat kasih-Nya yang besar. Darah yang suci tak bercelah, Dia curahkan tebus dosaku. Jadikanku sebagai mempelainya yang dibela dan dipelihara. Salib Yesus,
Sudah tidak terhitung dosa pelanggaran, belum lagi dosa turunan dari ibu bapa. Dosa kita terlalu banyak. Harusnya kita ke neraka, tapi Dia mau menebus, mengampuni, dan pengampunan Dia bayar dengan harga yang tertinggi, dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Dia menebus, menghapus pelanggaran kita. Patutlah kita bersyukur, patutlah kita menyembah. Haleluya, mari sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya, kami menyembah buat firman-Mu Tuhan, buat korban-Mu yang seorang diri menanggung dan menghapus segala dosa kami yang begitu banyak sudah tidak terhitung. Tapi Engkau mengampuni, di kayu salib Engkau menghapus semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari, jika saudara adalah orang-orang yang Tuhan nyatakan kasih-Nya padamu, engkau mendapat pengampunan hari ini. Sudah terlalu banyak dosa kita, tapi hari ini Allah mengampuni saudara. Mari, yang mau didoakan boleh saudara bangkit berdiri. Salib Yesus. Haleluya. Pengampunan dari Tuhan membawa kami pada keselamatan. Di dunia ini kami selamat sampai kami berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan-Mu, di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami menyembah Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami terlalu banyak dosa. Hari ini Engkau ampuni kami. Terlalu banyak persoalan, penderitaan, pergumulan. Hari ini Engkau menolong kami, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha kami, dalam studi dan rencana kami. Kami sering gagal. Hari ini Tuhan beri kami keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Terima kasih, membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan. 2 kali kita nyanyikan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Sebagai Bapak Jemaat, hari Selasa kita ada doa puasa ya? Oh baru kemarin ya. Hari Rabu pendalaman Alkitab, usahakan hadir ya, karena kitab puasa itu harus saudara mengerti ya. Jadi hari Sabtu remaja muda, Minggu kita kembali di sini, nanti ibadah kedua di Permata 10.30 ya. Kita doakan mereka kurang sehat, Melvin, Dean, Mama Hendra, Pak Ateng, Bu Ateng, juga Bu Sujatmiko ya. Berita sukacita telah lahir putri kedua dari pasangan Saudara Kurniawan dengan Saudari Rika. Selamat atas kelahiran anak kedua ya. Tuhan memberkati. Itu saya sekira kita tutup dalam doa, kita pakai berdiri. Haleluya. Masih ada tambahan? Udah. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat yang sakit, Melvin, Dean, juga Mama Hendra, Pak Ateng, Ibu Ateng juga, Ibu Sujatmiko, dan Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, pemulihan, kesegaran pada mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan, Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Terima kasih. Kami bersukacita atas kelahiran anak dari Ibu Rika. Tuhan beri pada bayi ini kesehatan pertumbuhan, segala kebutuhan mereka Engkau mencukupi. Juga anak-anakmu akan melakukan aktivitas. Tuhan berkati di minggu ini, beri kepada mereka pertolongan, mujizat, beri kelancaran dalam pekerjaan, dalam warung, dagangan, bisnis mereka. Kami berdoa berikan kemudahan. Terima kasih karena ibadah itu berguna dalam segala hal untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berputus asa diberi pengharapan yang berlimpah-limpah. Berkati Ibu Susan, berkati anak mantu, cucu, usaha pekerjaan mereka. Tetangga kami di sini, Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami, Muspika Andir, juga Wali Kota Bandung Pak Yana. Berkati juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Gubernur seluruh Indonesia, juga Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.